keistiqomahan di dalam menjalani ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah salat subuh, ibadah yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang juga merupakan perlambang daripada kekuatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya di dalam sirah Nabawiyah dijelaskan ada salah seorang nabi palsu yang namanya Musailamah Al-Kadzdzab. Ya. Ketika Musailamah itu mentahbiskan dirinya sebagai nabi, ya, maka dia menghapus dua syariat. Yang pertama, dia menghapus perintah untuk berzakat, makanya dia diperangi oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, dia menghapus ibadah salat. Ada dua salat yang paling susah dilaksanakan oleh umat Islam, yang itu ketika itu diminta kepada nabi palsu ini agar dihapus, yakni ibadah salat asar dan salat subuh. Dua salat yang kaum muslimin sangat susah untuk bisa istiqomah melaksanakannya. Alhamdulillah, tentu kita berusaha menjaga, menyempurnakan ibadah sholat kita, yang juga tentu berkaitan dengan bagaimana menjaga kesempurnaan keislaman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau merupakan suri tauladan, panutan terbaik kita. Bahkan beliau disebut sebagai khairu khalqillah, ciptaan terbaiknya Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah nabi, rasul, pemimpin daripada nabi dan rasul, nabi terbaik, nabi pilihan, dan kita adalah umat beliau. Tentu kita juga menjadi umat pilihan, ya, menjadi umatnya Rasulullah. Satu kenikmatan yang sangat besar kita memiliki sosok, ya, pemimpin, sosok imam, ya, sosok nabi yang kelak nantinya bisa memberikan kepada kita syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Alhamdulillah, jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah, sebagai alumni daripada Madrasah Ramadan, tentu kita semua berusaha meraih apa yang sudah kita capai di bulan Ramadan, yakni ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketakwaan ini ternyata sangat berkaitan dengan akhlakul karimah, sangat berkaitan dengan baiknya perilaku kita. Semakin baiknya tindak tanduk perilaku kita, akhlak kita, sikap kita, tindak tanduk kita kepada sesama kita, sesama manusia. Dan kalau kita melihat penjelasan Al-Qur'anul Karim, ya, ciri-ciri orang yang bertakwa itu alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Orang yang bertakwa itu senang berinfak, senang memberikan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, fis-sarra wad-dharra, baik dalam keadaan susah maupun senang. Artinya dia punya sifat pemberi, ya, punya sifat filantropis, senang memberikan hartanya, senang berinfak. Bahkan itu kan juga dalam ayat-ayat awal dalam surah Al-Baqarah, setelah perintah salat, ya, setelah beriman kepada yang gaib, wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun, beriman kepada Allah yang gaib, kemudian melaksanakan salat dan menafkahkan harta yang dia miliki di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Quran menjelaskan juga tidak hanya dalam keadaan susah maupun senang, bahkan juga dikatakan sirra wa alaniyah, mau dia berinfak sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan sama saja, mau dia pakai hamba Allah atau dia pasang namanya juga tetap dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Quran juga menjelaskan orang berinfak itu tidak kenal waktu, ya, lailan wa naharan, mau siang mau malam juga sama nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri yang pertama orang yang bertakwa. Dan orang yang pemberi itu salah satu keutamaan daripada orang yang berakhlakul karimah. Kemudian yang kedua, wal kadhiminal ghaid, orang yang mampu menahan emosinya, menahan amarahnya. Ini ciri orang yang bertakwa, sehingga juga berkaitan dengan sikap, dengan bagaimana perilaku kita kepada sesama manusia.
Kemudian wal afina anin nas. Dia punya sifat pemaaf ya kepada sesama manusia. Tentu ketiga hal inilah yang bisa kita raih di bulan Ramadan, punya sifat pemaaf. Dan pemaaf itu beda dengan mengampuni ya. Beda antara al-ghafur dengan al-afu. Al-ghafur itu mengampuni tapi belum tentu dihapus. Nah, tapi kalau al-afu, nah itu adalah dia memaafkan dan dia menghapus ingatan, menghapus memori tentang mungkin luka yang pernah dia rasakan. Ini beratnya, susahnya untuk memaafkan orang. Ada yang mengatakan, aku sudah maafkan kamu, tapi aku tidak pernah lupa tindakanmu. Nah, ini artinya belum ikhlas, belum sempurna kita memaafkan orang lain itu. Nah, ini ciri-ciri orang yang bertakwa di dalam Al-Quran, dan ternyata itu berkaitan dengan akhlakul karimah. Juga misalnya dalam penjelasan Rasulullah, ya, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'ah hasanah tamhuha wa khaliqin nas bihulukin hasan. Bertakwalah kepada Allah baik dalam keadaan apa saja, haitsuma kunta. Kemudian ikutilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baikmu, atau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khaliqin nas bihulukin hasan. Berakhlak yang baik kepada annas, kepada sesama manusia, bihulukin hasan, dengan akhlak yang terbaik, dengan ihsan yang terbaik kepada sesama manusia. Ini perintah Rasulullah kepada kita. Makanya memang sesungguhnya hal yang paling yang disayangkan di zaman sekarang ini, yang hilang barangkali di tengah-tengah umat Islam ini, ada 3 hal. Yang pertama adalah akhlak, yang kedua adalah akhlak, yang ketiga adalah akhlak. Itulah yang hilang dari umat ini. Kita mudah sekali saling mencaci maki, saling menjatuhkan, saling menjelekkan, menuding, ya, kamu ahlun nar, kamu ahlul bid'ah, kamu sesat, ya, kamu penyembah kuburan dan sebagainya, ya. Itu yang sering kita rasakan hari ini. Umat ini saling berkelahi karena persoalan-persoalan yang seperti itu. Ya, persoalan perbedaan di dalam pemahaman agama. Ini membuat sampai rusaknya, hilangnya akhlak di tengah-tengah kita sesama kaum muslimin. Padahal kita ditakdirkan sebagai umatnya Rasulullah sebagai sosok yang wa innaka la'ala khuluqin azim, sosok yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sosok manusia yang paling agung, yang paling sempurna akhlaknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya melihat ayat ini ada sebuah riwayat. Suatu ketika ada salah seorang Arab Badui yang datang dari jauh, ya, dari perkampungan. Dia datang kepada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan, ya Khalifah, ceritakan kepadaku bagaimanakah akhlaknya Rasulullah. Aku nggak pernah ketemu dengan beliau. Ketika Umar mau bercerita, nggak bisa dia bercerita, langsung dia menangis. Ketika dia ingat bagaimana akhlaknya, bagaimana perilakunya Rasulullah, nggak bisa dia cerita. Akhirnya dia malah menangis. Gak bisa aku cerita sama engkau. Sana pergi sama Bilal bin Rabah, sosok sahabat yang paling dekat juga dengan Rasulullah, muazzinnya Rasulullah. Maka dia datang kepada Bilal bin Rabah, wahai Bilal, aku tadi sudah menghadap kepada Khalifah Umar, minta cerita bagaimana akhlaknya Rasulullah, malah disuruh menghadap kepada engkau. Ketika Bilal juga mau bercerita, nggak sanggup juga dia. Isinya malah menangis, malah baper dia, malah berurai air mata. Gak bisa aku cerita kepada engkau bagaimana akhlaknya Rasulullah. Pergilah engkau kepada sahabat Ali bin Abi Thalib, saudara sepupu Rasulullah, sahabat terdekat juga Rasulullah. Bahkan dikatakan, aku dengan engkau wahai Ali seperti Harun dan Musa, menggambarkan betapa dekatnya Rasulullah kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Maka datanglah beliau kepada sahabat Ali, juga minta diceritakan, wahai Ali, aku sudah ketemu Umar, Khalifah, ketemu Bilal bin Rabah, ini terakhir ketemu dengan engkau ini, minta tolong ceritakan kepadaku sedikit ya bagaimana akhlaknya Rasulullah, supaya aku bertambah iman kepada Rasulullah. Maka kemudian juga Ali ketika mau bercerita juga dia tidak bisa. Maka dia mengatakan,
Aku bertanya kepada engkau, bagaimanakah menurutmu terhadap bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala dengan seluruh ciptaannya yang ada di alam semesta ini, ada di kolong langit ini? Bagaimanakah, apakah engkau bisa menceritakan kepadaku bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, kemudian orang Arab Badui ini mengatakan, aku juga tidak bisa membahasakan kebesaran, keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala ciptaannya. Paling banter hanya bisa mengatakan subhanallah, maha suci Allah, walhamdulillah, segala puji bagi Allah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah, sebagaimana wirid kita setiap pagi dan sore. Ya. Nah, kemudian kata Sayyidina Ali, begitulah aku juga tidak bisa menceritakan bagaimanakah akhlaknya Rasulullah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguh pada dirimu wahai Muhammad ada budi pekerti yang azim, yang agung, yang sangat hebat. Ya, sehingga kemudian karena keagungan akhlak Rasulullah itulah saking besarnya aku tidak sanggup menceritakan kepada engkau. Nah, juga hampir sama dengan riwayat ketika ada salah seorang sahabat yang bertanya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Rasulullah, bagaimanakah akhlak Rasulullah? Maka juga Aisyah tidak bisa menceritakan. Beliau hanya bisa mengatakan, kana khuluquhu al-Qur'an. Akhlaknya adalah Al-Qur'an. Kalau kau mau tahu akhlaknya Rasulullah, baca Al-Qur'an. Karena Rasulullah merupakan Al-Qur'an yang berjalan. Maka kemudian kita sangat bersyukur, kita sangat bahagia menjadi umatnya Rasulullah, dan kita tentu berusaha mengantarkan diri kita menjadi orang-orang yang bertakwa, karena ketakwaan itu ternyata berkaitan erat dengan bagaimana perilaku kita, bagaimana akhlakul karimah kita. Sebagaimana sabda Rasulullah, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Akmal itu artinya superlatif, ya, dia sudah tidak ada lagi di atasnya. Akmal itu sudah sempurna. Sempurnanya iman seseorang, kata Rasulullah, ahsanuhum khuluqa. Ketika dia mampu meraih ketinggian, kebagusan akhlak, ya, kepada sesama manusia. Jadi iman kita itu sangat bergantung kepada kualitas akhlakul karimah kita. Sempurna iman kita karena sempurna akhlak kita. Makanya tidak mungkin ada orang yang mengaku beriman, mengaku bagus imannya kalau akhlaknya tidak beres. Nah, kemudian untuk memperbaiki iman kita, maka perbaikilah dulu akhlak kita kepada sesama manusia. Nah, kemudian inilah yang terus menjadi ingatan kita sebagai umatnya Rasulullah, bahwa kita adalah ditakdirkan sebagai umat Islam yang semestinya menjadi orang-orang yang berakhlak, orang yang punya budi pekerti yang agung, budi pekerti yang mulia, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah kepada kita. Sehingga ketika kita menjadi alumni Ramadan, kita menjadi orang yang bertakwa, maka otomatis juga kita menjadi orang-orang yang berakhlakul karimah. Dan tentu sesuai dengan sabda Rasulullah, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Jelas sekali, eksplisit bahwa aku ini diutus, kata Rasulullah, bukan mau bikin negara, bukan mau bikin kerajaan, bukan mau bikin kekuasaan di dunia ini, ya, tapi bu'istu liutammima makarimal akhlak, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nah, sekalipun sarana agar kemudian akhlak manusia semakin baik, tentu ada namanya siasah, ada agama, ada namanya politik, ya, ada namanya negara, ya. Ketika itu Rasulullah menjadi kepala negara, maka tugasnya agama juga adalah tugasnya pemerintahan adalah hirasatud din wa siyasatud dunya, ya, menjaga agama dan juga bagaimana mengatur urusan dunia. Nah, sehingga juga diantar dengan itu masyarakat menjadi masyarakat yang berakhlakul karimah. Alhamdulillah jemaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Sehingga inilah yang terus kita kuatkan di dalam diri kita, bahwa kita menjadi seorang muslim harus memiliki akhlakul karimah, dan itu menjadi ciri khas daripada orang-orang yang bertakwa.
Kalau kita melihat betapa mulianya akhlak Rasulullah, ya banyak dalam penjelasan ya sirah nabawiyah, ya banyak cerita begitu ya. Bagaimana Rasulullah itu kepada sikapnya kepada sesama manusia, bahkan kepada orang yang berbeda agama sekalipun juga beliau sangat menghormati. Ya, ada kisah kan bagaimana Rasulullah itu membuat ada seorang Yahudi buta ya di pasar itu yang kemudian masuk Islam, dan dia masuk Islamnya setelah Rasulullah wafat. Jadi orang Yahudi itu kan sangat keras hatinya untuk menerima hidayah, tapi berkat akhlaknya Rasulullah rupanya dia luluh juga hatinya. Orang Yahudi ini kan buta ya, jadi di kota Madinah itu Yahudi itu bukan hanya bukan hanya Yahudi Qainuqa, Nazir dan Quraidah ya. Bukan hanya itu saja, itu hanya 3 suku besar yang ada, tapi banyak suku-suku Yahudi yang kabilah-kabilah kecil yang masih tinggal di kota Madinah, yang tidak diusir dari kota Madinah. Di antaranya salah seorang yang tinggal di pasar, yang ngemis-ngemis, kemudian matanya buta. Maka Rasulullah setiap hari di sana beliau mendatangi orang Yahudi ini, disuapin, dikasih makan tanpa pernah bilang saya adalah Muhammad. Kemudian orang ini sambil disuapin, apa itu Muhammad, pendusta, pembohong, sambil mencaci maki orang yang menyuapinya. Kalau kita mungkin sudah kita tempeleng itu orang ya, sudah disuapin malah mencaci maki lagi. Ini beliau dengan tanpa ada sedikit pun dendam benci, tetap saja dia suapin setiap hari. Sampai ketika Rasulullah wafat, maka Khalifah Abu Bakar bertanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, adakah sunnah Rasulullah yang belum aku lakukan?" Kemudian, kayaknya sudah hampir semua, wahai ayahanda gitu ya. Oh, ada satu. Rasulullah suka ke pasar, kasih makan orang Yahudi di sana di sudut itu ada yang suka ngemis-ngemis. Tapi dia suka mencaci maki Nabi sambil disuapin. Besoknya dia ke sana. Setelah dia ke sana dia mau suapin, dia dengar kekasihnya yang baru wafat dicaci maki, rupanya berbeda itu cara menyuapinya. Maka kemudian kok lain ini, yang kemarin gak begini, kata orang Yahudi itu. Terus bagaimana yang kemarin itu makanannya dikasih lembek-lembek dulu ya, dia kasih, ini saya gak punya gigi, sudah tua, nanti sudah lembek baru disuapkan, ini masih keras kok sudah disuapkan kepada saya. Kemudian kata Abu Bakar, ya memang yang hari ini datang bukan yang kemarin. Yang kemarin itu adalah Muhammad Rasulullah yang engkau caci maki setiap hari. Maka dia langsung menangis, langsung terharu. Ternyata orang yang dia caci maki setiap hari itu adalah orang yang sama yang juga menyuapinya di setiap hari, memberikan dia makan. Itulah akhlak Rasulullah, luar biasa. Jadi beliau tidak mengatakan aku adalah Muhammad, tapi dengan perilakunya, dengan dakwah bilhal ya, maka membuat orang luluh hatinya dan menjadi beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini contoh sampel betapa besarnya ketinggian akhlak Rasulullah itu dan sikapnya kepada sesama umat manusia. Alhamdulillah jemaah sumur rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kemudian kita berusaha ya, kalau dalam penjelasan Imam Al-Ghazali ada parameter ya, ada barometer yang bisa kita tegakkan dalam diri kita. Beliau menjelaskan dalam kitabnya Ihya Ulumuddin bahwa dalam diri kita itu ada banyak kekuatan, al-quwwah kata beliau. Kemudian diringkas lagi ada 3 kekuatan yang ada dalam diri kita itu. Yang pertama adalah al-quwwatul aqal, kekuatan akal, dan itu sudah kita sadari ya betapa besarnya kekuatan akal manusia itu. Yang kedua adalah al-quwwatul ghadab, kekuatan emosi, kekuatan amarah ya. Yang ketiga adalah al-quwwatus syahwat, kekuatan syahwat ya, libido ya, syahwat, kekuatan syahwat. 3 kekuatan inilah yang itu pasti ada pada diri manusia, tidak diberikan kepada malaikat, hanya diberikan kepada manusia, mungkin juga kepada bangsa jin ya. Sehingga dengan 3 kekuatan inilah manusia bisa menjalani kehidupan di muka bumi ini. Dengan al-quwwatul aqal yang pertama itu manusia luar biasa bisa bahkan ditunjuk sebagai khalifatullah di muka bumi ini. Nah, kata beliau, al-quwwatul aqal itu ada sisi lemahnya, ada sisi berlebihannya. Ada sisi ifrat dan tafridnya kata beliau. Ada sisi lemah daripada akal itu, ada sisi berlebihan daripada akal itu.
Apa sisi lemah daripada akal ketika manusia tidak mau belajar, tidak mau sekolah, tidak mau menuntut ilmu? Maka kata beliau, akalnya akan terjerumus kepada yang disebut dengan gomaroh, mengalami yang namanya kebodohan, mengalami yang namanya kedunguan, kata Pak Rocky Gerung, dungu, ya, mengalami kedunguan, tidak mau sekolah, tidak mau belajar, maka dia menjadi orang yang bodoh. Gomaroh, kata beliau. Itu sisi lemah daripada akal. Maka kita harus sekolah, harus belajar supaya bisa, karena pendidikan itu adalah investasi masa depan. Kalau seorang belajar, maka dia menjadi pintar, dia menjadi profesional, maka dia bisa bekerja, maka dia bisa menghasilkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang dia miliki. Kemudian kata beliau, ada sisi berlebihan daripada akal itu. Manusia dengan akalnya bisa berlebihan, bisa menjadi orang-orang yang sekuler, menjadi orang-orang yang liberal, ya. Bahkan Tuhan dikatakan sudah mati, ya. Ada di Jerman itu filosof namanya Friedrich Nietzsche. Dia mengatakan the God is dead. Tuhan sudah mati, ya. Ya, bahkan dia mengatakan ada lagi seorang fisikawan terkenal, ya, namanya William Laplace. Dia mengatakan bahwa Tuhan itu seperti pencipta jam otomatis, ya. Ketika sudah jadi alam semesta ini, penciptanya mati, selesai sudah dia menciptakan, ya. Ini cara berpikirnya orang barat seperti ini, ya. Ini sudah berlebihan, ya, melampaui daripada yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akalnya mestinya dapat hidayah dari Allah supaya dia beribadah, tapi ini akalnya tidak dapat hidayah, maka dia semakin jauh dari Tuhan, semakin jauh dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan berlebihan tadi. Beliau mengatakan, ya, Al-Ghazali mengatakan dan menyebutnya dengan makar. Akal yang makar, katanya. Ya, wa makaru makarullah. Dan itu kita temukan dalam hazanah ilmu pengetahuan hari ini. Dunia ilmu pengetahuan hari ini di barat itu adalah pengetahuan yang sifatnya positivisme namanya. Yang disebut dengan ilmu itu adalah apa yang bisa dilihat di laboratorium, dilihat dengan teleskop, ya, dilihat dengan penelitian, riset ilmiah. Kalau tidak bisa dilihat di laboratorium dengan teleskop, dengan mikroskop, dengan riset ilmiah, maka itu bukan kebenaran. Ya, Tuhan, malaikat, wahyu yang tidak masuk akal dia tolak. Agama dia tolak, agama dipinggirkan. Itu yang terjadi pada hari ini. Sehingga kemudian ilmu pengetahuan hari ini itu dibangun di atas fondasi sekularisme, fondasi keilmuan yang tidak bismi rabbik. Jadi mereka itu iqra, cuma tidak bismi rabbik, membaca tapi tidak atas nama Allah yang Maha Pencipta. Ini kondisi pengetahuan hari ini. Makanya ada Charles Darwin, ya, mengatakan bahwa manusia asal muasalnya dari monyet, ya, dan sebagainya. Nah, itu pengetahuan hari ini. Bahkan kalau kita melihat di barat itu studi agama, ya. Jadi kalau kita mau belajar Islam di Amerika, di Kanada, studi agama itu diletakkan di satu fakultas yang namanya Fakultas Ilmu Sosial dan Humanities, ya. Fakultas Ilmu Sosial dan Kemanusiaan. Nah, di situ ada kamar kecil, ada satu prodi kecil namanya jurusan agama-agama. Ya, jadi agama betul-betul dipinggirkan, ya, dari ilmu pengetahuan. Itu karena makar akal manusia hari ini seperti itu. Ya. Kemudian kata beliau, tariklah akal itu pada posisi wasatiyah, pada posisi pertengahan, supaya kita menjadi manusia-manusia yang berakhlakul karimah. Apa kata beliau? Itulah posisi yang namanya hikmah. Ya, jadi dalam Al-Quran dijelaskan, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Jadi perintahnya para nabi itu membacakan Al-Quran, ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa-jiwa mereka, memberikan ilmu kepada mereka, dan juga hikmah. Hikmah artinya ketika akal ini berada dalam posisi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga akalnya itu senantiasa berusaha mengambil hikmah, mengambil pelajaran, mengambil ibrah. Ya, ulil absar, kemudian ulil albab itu adalah orang yang sempurna akalnya, sehingga dia selalu mengambil pelajaran terhadap apapun yang ada di alam semesta ini, mengambil hikmah. Makanya
digambarkan seseorang semakin semakin bagus cara berpikirnya, maka dia menjadi seorang ahli hikmah katanya. Ya, sehingga dikatakan kalau seorang suami itu mempunyai istri yang cerewet, ya, pengomelan gitu ya, maka dia berpotensi menjadi seorang ahlul hikmah katanya. Nah, karena dia mengatakan sesungguhnya cinta itu adalah kesabaran, ya. Cinta adalah kesabaran untuk bertahan. Cinta itu adalah ketika ada keinginan 1000 kali untuk meninggalkan dia, tetapi dia tetap bertahan. Itulah cinta katanya. Ya, itulah hikmah gitu ya. Artinya dia berusaha menjadi orang yang bersabar, ya, terhadap kehidupan dalam keluarganya begitu ya. Makanya ada cerita itu. Ketika kita mau marah, ya, kepada anak kecil, maka kita harus menghitung 10 kali. Kalau kita mau marah kepada orang yang sebaya dengan kita, hitunglah 30 kali kan gitu. Kalau mau marah sama orang yang lebih tua dari kita, berhitunglah 60 sampai 70 kali. Tapi kalau istri sedang marah, tidak usah dihitung, dengarkan saja sampai selesai. Nah, kalau sudah selesai, nah, kita buka HP-nya, kita lihat keranjang ya, di Lazadanya, di Shopee-nya ya, kita check out kan, pasti dia senang itu. Nah, ini contoh seorang suami yang sudah sampai kepada derajat ahlul hikmah itu, mampu sampai kepada posisi pertengahan daripada akalnya. Nah, ketika dalam posisi hikmah, insya Allah dia menjadi orang yang berakhlakul karimah, memiliki akhlak yang mulia, tidak bodoh dan tidak juga makar gitu ya. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, dalam diri manusia itu yang kedua adalah ada namanya al-quwwatul ghadab, kekuatan emosi, kekuatan emosional. Kalau tadi kan kekuatan intelektual, sekarang kekuatan emosional. Sampai-sampai di barat itu ada seorang pakar namanya Michael Goldman ya, menulis sebuah buku Emotional Intelligence, kecerdasan emosi. Ya, jadi bagaimana mengatur emosi, memanage emosi ini. Nah, sama Al-Ghazali juga mengatakan ada kekuatan ghadab dalam diri kita. Makanya sabda Rasulullah, la taghdab walakal jannah. Barang siapa yang mampu menahan amarahnya, menahan emosinya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Luar biasa ya, ketika kita mampu mengendalikan emosi kita, maka kita berpotensi untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sama kata beliau juga, al-quwwatul ghadab itu ada sisi berlebihannya, ada sisi berkekurangannya juga. Dan kita bertugas menarik ke dalam posisi tengah, kata beliau. Sisi lemah daripada al-ghadab, beliau menyebutnya dengan istilah juben. Juben itu artinya pengecut, penakut. Ada mentalitas penakut, pengecut dia, nggak pede. Ya, kemudian dia takut ketemu hantu-hantu gitu ya. Juben, penakut. Ya, ketemu pocong lari dia. Ya, kalau kita misalnya ketemu pocong, lempar dia dengan batu, pasti lari itu. Artinya juben, pengecut, penakut. Atau kalau dalam bahasa sekarang mungkin juga dia menjadi anggota ikatan suami-suami takut istri barangkali kan begitu ya. Ya, ini saja intermezzo. Artinya bahwa manusia bisa terjerumus ke dalam situasi dia emosinya itu dia menjadi sosok yang penakut. Ya, mentalnya lemah. Ya. Kemudian yang berlebihan daripada akal juga ada. Jadi ifrat tafrid juga ada. Yang dapat dari emosi itu, ghadab itu. Yang berlebihan daripada ghadab itu kata beliau adalah ketika dia mengalami yang disebut dengan at-tahawur. Ketika dia emosi, dia marah, tidak bisa dikendalikan, tidak bisa dijaga, maka dia mengalami yang namanya at-tahawur, membabi buta. Ya, anak yang sudah kita pelihara, kita jaga, kita didik, akhirnya menjadi korban keganasan kita. Kita pukul dia, kita hantam dia, ya. Kita caci maki, kita kata-katai dia, ya, dengan kata-kata kasar, ya. Ya, jadi dengan istri begitu juga, dengan keluarga begitu juga. Ketika sudah emosi tidak bisa dikendalikan, ya sudah seperti itu, dikuasai oleh amarah, dikuasai oleh syaitan ya dalam kepala kita itu, sehingga kemudian keluar semua itu isi kebun binatang itu ya. Ya, marah-marah gitu ya. Atau bahkan kalau kita lihat orang yang marah itu luar biasa ya, sampai bisa membunuh orang lain. Ya, luar biasa. Manusia kalau sudah tidak mampu menahan emosinya, kalah-kalah hewan. Ayam itu kalau kelahi, ya sudah, setelah dia kelahi selesai, pulang ke tempatnya masing-masing, pulang ke koloninya masing-masing gitu ya, ke kandangnya masing-masing. Manusia ini kalau sudah marah lebih parah daripada hewan. Gak cukup dengan orang itu jatuh,
dia ambil kayu dipukulin sampai mati, ambil lagi benda tajam dia bunuh dan gitu ya. Kita baca setiap hari dalam media kita, berita kita, pembunuhan setiap hari terjadi karena ketidakmampuan orang mengendalikan emosinya, amarahnya atau at-tahawur itu. Padahal membunuh itu adalah dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Rasulullah Isra Mi'raj melihat bagaimana dosa bagi para pembunuh itu ya. Jadi orang yang membunuh orang lain misalnya dengan pisau ya, dengan badik atau dengan parang, maka nanti dia di akhir akan disiksa dengan seperti itu juga. Dia akan ditusuk juga, dia akan dibunuh juga ya oleh para penjaga malaikat, ya, penjaga neraka itu. Mati dia, kasih hidup lagi, dibunuh lagi. Itulah siksaan bagi para pembunuh luar biasa. Karena ketidakmampuan untuk dia menjaga emosinya, menjaga amarahnya. Ya, ini al-quwwatu wa ghadab yang harus kita kendalikan. Ya, makanya tadi kan wal kadhiminal ghaid. Orang yang bertakwa itu mampu menahan emosinya, mampu menahan amarahnya. Ciri daripada orang yang bertakwa. Makanya kalau kita lagi marah di rumah ya cepat-cepat berwudu atau kita segera duduk atau sholat sunnah 2 rakaat ya. Ya, atau pelajaran kepada kita tadi sebagai seorang suami barangkali atau sebagai ayah dan sebagainya, ketika dengarkan istri marah-marah ya dengarkan saja kan gitu ya. Ya, jangan direspon. Kalau direspon bisa ada perang dunia kedua, ya. Bisa ada piring yang terbang, ya. Bisa ada mangkok yang pecah. Gitu, ya. Kalau kemudian sama-sama merespon, dan peristiwa perceraian di negara kita ini banyak terjadi bukan karena kekerasan fisik, bukan karena KDRT yang sifatnya fisik, tapi kebanyakan perceraian terjadi karena yang disebut dengan kekerasan verbal, pertengkaran yang tidak ada habis-habisnya. Itu yang membuat banyak kasus perceraian. Apa alasannya kepada pengadilan agama? Kenapa bercerai Pak? Karena kami sudah nggak cocok. Tiap hari bertengkar terus. Ya itu karena sudah masing-masing sudah mengedepan lebih mendahulukan egonya masing-masing. Tidak ada yang mau mengalahkan begitu. Sehingga ujungnya adalah perceraian. Nah ini al-quwwatul ghadab itu. Maka kata Imam Al-Ghazali, tariklah dia dalam posisi pertengahan yang disebut dengan asy-syaja'ah. Ya, bolehlah kita marah, tapi marahnya itu proporsional. Marah pada tempatnya dan sesuai dengan kadarnya. Terkadang itu kita marah, persoalannya sepele, sederhana, tapi didramatisir, dibesar-besarkan sehingga dia menjadi lebih besar. Persoalan kecil saja sebenarnya di rumah itu, tapi bisa menjadi persoalannya sangat besar. Ya karena amarah yang tidak bisa dikendalikan tadi itu. Ya ini tadi, mestinya kalau seseorang memiliki syaja'ah, maka bolehlah dia marah, tapi marah dalam porsinya, dalam kadarnya. Ya, dan itu harus dikendalikan. Dan Nabi juga pernah marah, ya. Nabi kalau kata sahabat Nabi Anas bin Malik ya, yang tinggal di rumahnya itu, Nabi itu luar biasa pernah marah ya, ambil siwak itu bukan dipukul keras-keras, hanya disentuhkan. Kenapa sih kamu begitu saja marahnya itu, dan itu cuma disentuhkan siwak itu, nggak dipukulkan keras-keras. Kita kadang kepada anak kita sampai biru-biru kan dipukulin itu ya. Ya ini Rasulullah seperti itu kalau ketika dia marah ya. Pernah beliau marah kepada Aisyah ketika Aisyah mengatakan, apa itu Sofia, kenapa sih nikah lagi sama Sofia itu kan orang Yahudi ya. Jadi dia merendahkan istri Nabi yang baru dinikahi yang namanya Sofia, itu kan Yahudi. Kemudian kata Rasulullah, wahai Aisyah, cabutlah perkataanmu itu. Perkataan itu ibarat seperti racun yang sangat berbahaya. Seandainya perkataan itu ditaruh dalam sebuah mangkuk, itu dibuang ke dalam lautan, maka seluruh lautan di muka bumi ini akan menghitam karena ucapanmu itu, karena racun daripada ucapanmu itu. Itu cara marahnya Nabi kepada Aisyah. Langsung terdiam itu Aisyah, tidak bisa berkata apa-apa. Ya. Mendapatkan teguran keras ya dari Rasulullah. Tapi Rasulullah ya kemudian, wahai Aisyah, datanglah kemari, didekap, dipeluk, sekarang sudah reda amarahku. Nah, ada nggak yang seperti itu kepada istrinya di rumah ya? Ketika lagi marah-marah, lagi ngomel-ngomel, ya dipanggil, dipeluk, direngkuh ya, kemudian dicium keningnya. Nah, sekarang sudah reda amarahku. Inilah yang
Nabi contohkan kepada kita bagaimana mengendalikan amarah, al-ghadab itu. Dan itu tadi harus kita miliki yang namanya syaja'ah. Boleh marah tapi proporsional, diatur, dikendalikan ya. Jangan at-tahawur, jangan memiliki buta ya. Apalagi sampai menzolimi, melukai orang lain. Nah, ini ketika kita mampu meraih yang namanya syaja'ah, insya Allah kita juga menjadi orang-orang yang berakhlakul karimah. Kita tidak mudah untuk marah-marah, menghujat, mencaci maki orang lain. Nah, ini sikap yang harus juga kita miliki dalam hal al-quwwatul ghadab ini, kekuatan emosi ini. Kemudian yang ketiga, kata Imam Ghazali, dalam diri kita itu ada namanya al-quwwatus syahwat, kekuatan syahwat. Itu pasti ada pada diri kita. Tidak mungkin manusia bisa punya generasi, punya keturunan kalau nggak punya syahwat. Bahkan kalau perlu kan dia minum suplemen ya, minum kopi yang ada unsur supaya strong dan sebagainya ya. Nah, itu artinya bahwa al-quwwatus syahwat itu pasti ada dalam diri manusia. Ya, makanya kemudian kata beliau juga sama, ada sisi berlebihannya, ada sisi berkekurangannya syahwat itu. Sisi kurang daripada syahwat ketika dia mengalami yang disebut dengan kejumudan, jumud ya, mengalami kejumudan. Jumud itu artinya dia tidak bisa berpotensi, dia stagnan ya, stagnasi ya. Ya, artinya dia ya, syahwat itu bukan hanya kepentingan biologis saja, tapi yang namanya ambisi, yang namanya semangat belajar, semangat meraih prestasi, itu juga syahwat ya. Semangat berprestasi, semangat punya agar sampai kepada posisi tertentu, jabatan tertentu gitu ya, itu juga syahwat. Ada syahwat politik, ada syahwat dalam semangat dalam meraih ilmu pengetahuan. Nah, juga syahwat dalam hal wanita ya, harta tahta wanita kan begitu. Syahwat dalam hal punya harta yang banyak, punya properti yang banyak, punya punya harta tahta dan wanita, itulah syahwat itu. Ya, syahwat politik, syahwat terhadap harta ya, juga kepada wanita. Ini yang harus kemudian dikendalikan. Nah, kemudian ketika dia lemah, jumud, maka dia menjadi malas-malasan, berpotensi, atau kalau dalam bahasa iklan rokok mengalami impotensi kan begitu ya. Ini lemah, sisi lemah daripada syahwat. Nah, kemudian sisi berlebihan daripada syahwat juga ada, kata beliau. Beliau menyebutnya dengan istilah syarhan. Syarhan itu ketika seseorang mengalami kerakusan ya, kerakusan, rakus harta, rakus tahta ya. Ada syahwat politik ya, sudah dia punya semua jabatan pengin dia dudukin kan gitu ya. Dia pengin dia sudah kaya raya, tapi dia tetap ada yang dia kejar, ingin menjadi pejabat dan sebagainya. Ya, itu kerakusan terhadap jabatan. Ada syahwat kerakusan terhadap harta. Sudah punya ini, ingin punya itu ya. Jadi berusaha untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya harta pun di dunia ini. Itu juga syarhan, di sana juga ada itu potensi syarhan, kerakusan terhadap harta. Kemudian juga kepada wanita, kepada lawan jenis juga seperti itu. Ya, jadi mengalami kerakusan. Sudah punya pasangan yang halal, cari yang haram ya. Sudah punya istri di rumah, masih suka jajan di luar. Nah, ini juga persoalan juga terhadap ketika seseorang tidak mampu mengendalikan syahwat itu, mengalami yang namanya syarhan, kerakusan itu. Ya, maka kemudian kata beliau, tariklah posisi syahwat kita dalam posisi tengah, kata Imam Al-Ghazali. Ya, ini posisi yang beliau sebut juga dengan istilah iffah. Syahwat itu harus dikendalikan agar kita kemudian mampu meraih yang namanya iffah, kesucian diri. Ya. Kita kemudian berusaha syahwat itu tidak bisa selalu ada dalam diri kita. Tapi kemudian harus dikendalikan agar kita mampu menjaga diri kita agar sampai kepada kesucian diri kita. Ya. Sehingga ketiga hal inilah yang harus kita miliki, ya, hikmah, syaja'ah, dan iffah. Kalau kita memiliki ini, insya Allah kita dalam posisi wasatiyah terhadap diri kita, dan itu menjadi ukuran ya, menjadi barometer kebagusan akhlak kita kepada sesama manusia dan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian marilah kita berusaha ya, menjaga itu ya, karena memang tiga persoalan ini yang kemudian harus kita jaga dalam diri kita ya, menjaga
diri kita menjadi sosok yang hikmah, yang syaja'ah, kemudian posisi iffah, menjaga kesucian diri. Dan yang namanya iffah ini sudah mampu kita raih ya di bulan Ramadan. Kita kendalikan syahwat kita, syahwat makan, minum, biologis kita, sehingga kita punya pengendalian diri yang kuat terhadap syahwat itu. Jadi dijelaskan dalam sebuah riwayat, dalam sebuah cerita ya, bahwa sesungguhnya tugas daripada iblis itu hanya sekedar mengendurkan ikatan kita terhadap syahwat kita. Jadi tugasnya iblis itu hanya mengendurkan ikatan itu. Kalau sudah kendur ikatannya, lepas, maka sudah syahwat akan mengalami yang namanya tadi at-tahawur, mengalami yang namanya syarahan ya, membabi buta. Ada sebuah ilustrasi kisah. Jadi ada salah seorang bapak ya, dia kepala suku gitu ya. Dia punya seekor kambing ya, yang dia pelihara, yang dia jaga, yang dia mandikan setiap hari. Nah, suatu hari datanglah iblis yang mengendurkan ikatan kambingnya itu. Kemudian akhirnya lepaslah kambingnya itu dan dia berlari-lari di dalam rumah ya. Nah, dalam rumah itu istrinya punya cermin yang besar tempat dia bersolek ya. Kemudian kambing ini rupanya ketika melihat cermin dikira itu musuhnya, lawannya. Jadi dia tanduk itu cermin itu kan, hanya centang berenang, hancur itu cermin itu. Datanglah sang pemilik cermin, istri sang bapak ini marah-marah. Kambingnya suaminya menghancurkan cermin kesayangannya. Dia marah-marah, kemudian dia ambil parang, dia sembelih itu kambingnya suaminya itu. Wah, pulang suaminya marah-marahlah dia kepada istrinya. Kenapa kau sembelih kambingku? Kan itu. Ya timbul pertengkaran, ya perkelahian, sampai kemudian dikatakan sang laki-laki ini membunuh istrinya gara-gara kambingnya kan itu. Karena dibunuh istrinya, maka kemudian marahlah ini anggota suku daripada istrinya. Dia mau bunuh ini sang suami, marah juga ini suku daripada sang suami, sehingga pecahlah peperangan antara dua suku gara-gara seekor kambing ya. Ketika datang iblis mengendurkan ikatan kambing itu. Jadi begitulah sesungguhnya iblis itu ketika dia datang kepada kita, dia hanya mengendurkan kendali kita terhadap syahwat kita. Ketika sudah kendur, lepas ya sudah. Terjadilah yang namanya perbuatan dosa, perbuatan maksiat, perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Terjerumus ke dalam tadi yang namanya makar, yang namanya dengan akal ya. Makar itu kan jadi misalnya ngapain sholat, nanti aja kalau sudah tua baru sholat kan ya. Dengan akalnya dia berkata seperti itu. Ya, apa sih sholat itu? Bisa juga sholat di rumah atau nanti bisa di akhir-akhir waktu kan begitu ya. Dengan akalnya dia seperti itu. Kemudian kekuatan ghadab ya, emosi ya, dia tidak mampu menjaga amarahnya, menjaga emosinya, dia mudah menzolimi orang lain. Begitu pula dengan syahwatnya. Ketika syahwat tidak bisa dikendalikan, maka akhirnya dia berkubang dengan perbuatan dosa. Sehingga kemudian kalau kita mampu menjaga semua ini, insya Allah kita menjadi orang-orang yang memiliki akhlakul karimah. Barangkali demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim hakim. Assalamualaikum warahmatullahi